Seorang gadis duduk di bawah pohon tua di hutan lebat. Air mata mengalir dari matanya, seolah setiap tetesnya mengungkapkan kepedihan hatinya. Ia menangis bukan tanpa alasan. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya, sesuatu yang mungkin takkan pernah bisa diperbaiki. Saat itu, terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Alia mengangkat kepalanya. Seekor ular merayap ke arahnya. Alia tersentak ketakutan. Ia hendak bangkit dan berlari ketika ular itu berkata dengan suara manusia. "Tunggu, nak, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Sembunyikan saja aku di palu emu. Seorang pawang ular sedang mengejarku. Jika ia menangkapku, ia akan membunuhku." Alia tertegun. Ular yang bisa berbicara ini terdengar seperti sesuatu yang berasal dari dongeng. Namun ketika ia melihat seorang pawang ular benar-benar berlari ke arah itu, rasa takutnya berubah menjadi rasa iba. Ia segera mengambil ular itu dan menyembunyikannya di palunya. Tak lama kemudian, pawang ular itu muncul di hadapannya, terengah-engah, dan berkata, "Hei, nak, apa kau melihat ular berlari ke arah sini?" Alia menggeleng gugup. "Tidak, Baba, aku tidak melihat ular." Pawang ular itu pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ular itu muncul dari balik palunya dan berkata, "Terima kasih, kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tak akan pernah melupakan kebaikan ini. Tapi kenapa kau sendirian di sini? Dan dalam kondisi seperti ini, kau tampak hamil." Mendengar ini, mata Alia kembali berkaca-kaca. "Kau tak tahu," katanya. "Aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Aku menutup pintu kebahagiaanku sendiri. Sekarang aku hanya menghukum diriku sendiri di hutan ini." Ular itu berkata lembut, "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Alia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Aku anak tunggal orang tuaku. Mereka sangat menyayangiku, mungkin terlalu menyayangiku. Setiap keinginan terpenuhi. Setiap kesalahan dimaafkan. Dan kasih sayang itu telah memanjakanku. Saya punya 2 teman di desa kami. Saya mengunjungi mereka setiap hari, mengobrol dan tertawa. Suatu hari, saat saya sedang dalam perjalanan ke rumah teman saya untuk belajar menjahit, saya melihat seorang anak laki-laki menatap saya. Awalnya, saya mengabaikannya, tetapi dia akan berdiri di sana setiap hari, dan lambat laun, saya mulai merasakan kehadirannya. Dia hanya berdiri di sana, tidak berkata apa-apa atau mendekat. Tetapi setiap kali saya lewat, dia hanya akan menatap saya dan tersenyum. Tetapi entah mengapa, jika saya tidak bertemu dengannya selama sehari, saya akan merasa tidak nyaman. Ini berlanjut selama beberapa bulan. Suatu hari, anak laki-laki itu memberanikan diri dan menghentikan saya. "Alia, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," katanya. "Aku di pos pemeriksaan, tetapi aku berhenti di sana. Aku putra pengacara desa. Aku mencintaimu dan ingin menikahimu. Jika Anda mengizinkan, saya akan mengirim orang tua saya ke rumah Anda untuk melamar." Saya terkejut saat itu, tetapi jauh di lubuk hati, saya merasakan kegembiraan yang aneh. Anak laki-laki itu tampan, sopan, dan menatap saya dengan begitu tulus sehingga sulit untuk menolak. Saya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kirim orang tuamu ke rumah saya." Saya yakin Abba tidak akan menolak. Kami berbicara lama sekali hari itu. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa mungkin ini adalah cinta. Perasaan yang meringankan hati, dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar jatuh cinta. Baru beberapa hari berlalu ketika orang tua Halid tiba-tiba datang suatu sore. Mereka langsung ke intinya. "Kami ingin meminang putri Anda," kata ayah Halid. "Putra kami mencintai putri Anda, dan kami tahu putri Anda juga menyukainya. Kalau kalian berdua setuju, apa keberatannya?" Mendengar percakapan mereka, orang tua Alia tercengang. Rasanya seperti disambar petir. Mereka bahkan tidak tahu tentang hubungan ini. Malam harinya, mereka menelepon Alia. "Putriku, apakah semua ini benar?" Alia ragu-ragu. "Ya, Abba,
Khalid menyatakan cintanya kepadaku beberapa hari yang lalu, katanya. Dan aku berkata ya. Aku mencintainya. Terimalah lamarannya. Namun, ketegasan yang terpancar di wajah ayah Alia sungguh seperti badai. Khalid, katanya, adalah seorang gelandangan, pemabuk, dan orang yang terkenal kejam. Kami telah melihatnya berkelahi di pasar berkali-kali. Dia tidak akan pernah bisa membuatmu bahagia. Ibunya, suaranya tercekat oleh air mata, berkata, "Putriku, bagaimana mungkin kami menyerahkanmu kepada pria seperti itu? Kau adalah kehormatan kami." Tapi Alia sedang mabuk cinta saat itu. "Kau salah," katanya sambil menangis. "Khalid tidak seperti yang kau bayangkan. Dia mencintaiku." Orang tuanya menggelengkan kepala membayangkan cinta sejati. Tidak, hubungan ini tidak akan pernah terjadi. Itu takkan terjadi. Malam itu, Alia mengunci diri di kamarnya. Air mata mengalir. Ia berbicara pada dinding. Baginya, Khalid bukan sekadar lelaki biasa. Ia telah menjadi impiannya. Segala yang ia inginkan dalam hidup. Beberapa hari kemudian, ketika ia bertemu Khalid, air mata menggenang di matanya dan pertanyaan-pertanyaan terngiang di bibirnya. "Ayahku takkan pernah setuju," katanya. Khalid menatap matanya dan tersenyum. "Jadi, kenapa harus bertanya padanya? Ayo kita kawin lari dan menikah. Aku akan meyakinkan semua orang nanti." Momen itu, satu keputusan itu, mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Alia melewati ambang pintu rumahnya. Ia bahkan tak menoleh ke belakang. Setibanya di kota, mereka menyewa sebuah kamar kecil. Dindingnya bercat lama. Namun dunia baru telah menetap di hati mereka. Alia berpikir semuanya akan baik-baik saja. Dalam beberapa hari, ayahnya akan setuju. Ia akan mengatakannya setiap hari, dan Khalid akan tersenyum dan berkata, "Ya, kenapa tidak? Semuanya akan baik-baik saja." Awalnya, Khalid tampak begitu berubah. Ia akan membawakannya bunga, mengajaknya jalan-jalan di pasar, dan berjanji akan menjadikannya seorang ratu. Namun setelah beberapa minggu, kebenaran mulai terungkap. Suatu malam, saat Alia sedang memasak, ia mencium bau alkohol dari balik pintu. Ia pergi menemui Khalid yang sedang duduk bersama teman-temannya, mabuk dan tertawa. Ia terkejut. "Khalid, apa yang kau lakukan?" Khalid tertawa dan meletakkan botolnya. "Oh, ada apa ini? Aku hanya bersenang-senang." Semua harapan di dalam hati Alia langsung hancur. "Ayahku benar," katanya dengan suara gemetar. "Kau bilang kau tidak minum. Kau pembohong, Khalid." Wajah Khalid tiba-tiba mengeras. Ia berdiri dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya menjauh. "Jangan ikut campur urusanku," geramnya. "Siapa kau yang bisa menghentikanku?" Malam itu, Alia belajar untuk pertama kalinya bahwa cinta, ketika buta, membuat seseorang melupakan kehidupan. Menghadapi kemarahan dan pukulan Khalid, Alia tertegun seolah tanah runtuh di bawahnya. Pernikahan singkat telah menghancurkan istana impiannya. Kini Khalid menjalani hidupnya sesuka hatinya. Ia pulang larut malam setiap hari, sering mabuk, dan setelah bertengkar, ia akan memukul Alia. Apa pedulinya pendapat istrinya? Apa yang diinginkannya? Ia tak peduli padanya. Ia teringat masa-masa ketika kasih sayang orang tuanya dan rumah mereka adalah dunianya. Kini kenangan itu mencabik-cabiknya, membakarnya dari dalam. Gadis yang tumbuh dalam kehangatan cinta itu kini sendirian, menghadapi kenyataan pahit. Namun di suatu tempat di hatinya, secercah harapan menyala. Mungkin ini juga akan berlalu. Mungkin Khalid akan membaik. Ia akan melepaskan. Ia akan melepaskan kecanduannya. Ia akan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Namun Khalid tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Di bulan kelima, ketika dokter, setelah melakukan USG, memastikan bahwa bayinya perempuan, kata-katanya mengubah dunia Alia. Khalid pulang dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkan anak ini lahir ke dunia ini. Kau harus segera menggugurkan kandungannya." 2.
Aku tak menginginkan anak perempuan. Badai mengamuk dalam diri Alia. Ia mengingatkan Khalid bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi cinta mereka. Anak ini adalah simbol cinta kami. Namun kata-katanya tak berpengaruh. Khalid terus menekannya, memukuli dan mengancamnya, serta memaksanya melakukan aborsi. Setiap hari, suaranya semakin keras, dan rasa sakit Alia semakin dalam. Suatu hari, Khalid dengan paksa membawanya ke rumah sakit dan dengan belak-belakan menyatakan, "Jika kau membuat keributan, kau akan menderita. Anak ini tak akan selamat." Namun tepat di luar rumah sakit, ia berteriak, "Aku tak akan membiarkan ini terjadi. Ini anakku." Dan kemudian, seolah tersembunyi di balik selendang, ia melarikan diri. Ia menghindari tatapan Khalid. Tetapi kemana ia bisa pergi? Langkah yang diambilnya, melarikan diri, akan mencegahnya pulang. Apa yang akan dikatakan ibunya di hadapan ayahnya? Apa posisinya di antara kerabat? Kepada siapa ia akan meminta pertolongan? Dunia tiba-tiba terasa sempit, sehingga ia membuat pilihan yang tak biasa. Untuk menghindari pandangan Khalid, ia menuju hutan. Hutan itu jauh dan lebat dari desa, tempat orang-orang bercerita tentang berbagai kisah. Ia tak lagi hanya memikirkan pelarian. Ia memikirkan bagaimana menemukan jalan aman bagi dirinya dan bayinya yang belum lahir. Sambil berjalan, Alia sampai di hutan. Melihat sekeliling, ia melihat sebuah gubuk tua terhimpit di antara dua pohon tinggi, seolah terlupakan oleh waktu. Ia lelah, hancur, dan tak berdaya. Maka ia menjadikan gubuk itu tempat berlindungnya. Hari-hari berlalu. Ia tinggal di sana, memohon ampun kepada Allah. "Ya Allah, aku telah durhaka kepada orang tuaku. Ini hukumanku. Ampunilah aku." Doa-doanya dipenuhi rasa sakit, beban penyesalan, dan kesiapan untuk menjadi seorang ibu. Namun suatu malam, ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Tak seorang pun yang menolong, tak seorang pun yang menopang. Kelembapan dan kesunyian hutan bergetar oleh tangisannya. Ia merintih kesakitan, berseru kepada Allah. Lalu ia melihat seekor ular mendekatinya dari semak-semak di dekatnya. Wajahnya memucat ketakutan. "Ya Allah, lindungilah aku sekarang." Ia memejamkan mata rapat-rapat. Ular itu melilitnya, seolah melindunginya. Dan kemudian, seolah sebuah keajaiban, putrinya lahir malam itu juga. Air mata menggenang di mata Alia yang lelah. Ia berkata lembut, "Terima kasih. Kau menyelamatkan aku dan bayiku." Ada kilatan aneh di mata ular itu. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Tidakkah kau mengenaliku, Alia? Aku ular yang sama yang pernah kau selamatkan dari kematian di hutan ini." Alia membeku. Kenangan bertahun-tahun kembali membanjiri. Ular itu adalah ular yang sama yang datang mencari pertolongannya suatu hari, dan yang ia selamatkan dari pawang ular dengan bersembunyi di palunya. Ia menamai bayi perempuannya Saba, yang berarti cahaya. Dan memang, Saba menjadi secercah cahaya kecil di tengah kehidupannya yang gelap. Ular itu telah menjadi teman mereka, terkadang bermain dengan Saba, terkadang menjaga Alia. Waktu berlalu. Duka Alia perlahan sirna oleh tawa Saba. Suatu hari, saat Saba sedang bermain di luar, seekor ular masuk ke dalam gubuk membawa dua anak kecil. Saba melompat kegirangan. "Dari mana kau mendapatkan anak-anak ini? Apakah mereka akan bermain dengan kita?" Namun, ketika Alia melihat mereka, jantungnya berdebar kencang. Ia bertanya dengan nada tegas, "Siapa anak-anak ini? Dari mana kau mendapatkan mereka?" Ular itu menjawab dengan nada serius, "Mereka adalah putra-putra suamimu, Khalid. Ia telah menikah lagi dan merawat anak kembar ini. Dia telah menjadi ayah bagi anak-anak. Dia telah menghancurkan hidupmu. Sekarang dia seharusnya merasakan sakitnya perpisahan dari anak-anaknya. Aku membawa mereka agar dia bisa memahami rasa sakit seorang ibu." Keheningan yang mendalam menyelimuti wajah Alia. Dia menatap anak-anak itu sejenak. Wajah polos mereka, napas mereka yang riang, lalu berkata, "Tidak, ini tidak benar.
Jika Khalid kejam, apa yang salah dengan ibu mereka? Haruskah aku melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan padaku? Aku tidak bisa menghancurkan hati seorang ibu. Aku akan mengambil mereka kembali. Ular itu tertegun. Tapi kau tahu ini kesempatanmu untuk membalas dendam. Alia berkata dengan suara lembut namun tegas. Kemanusiaan lebih penting daripada balas dendam. Aku telah membuat banyak kesalahan. Aku tidak bisa memisahkan anak siapapun dari ibunya. Ular itu menundukkan kepalanya. Keesokan harinya, dia mengembalikan anak-anak itu ke rumah mereka. Ketika Khalid melihat putra kembarnya yang hilang kembali, dia menangis histeris. Mungkin untuk pertama kalinya, dia memahami duka kehilangan anak. Tahun-tahun berlalu. Waktu telah meninggalkan jejaknya. Tetapi gubuk di hutan itu masih berdiri. Sabha telah tumbuh muda, dengan mata berbinar dan hati penuh harapan. Alia telah menua, tetapi kini wajahnya tampak damai, dan ular itu masih ada di sana, melindungi Alia dan Sabha bagaikan penjaga. Terkadang, dalam keheningan malam, Sabha akan memanggilnya. Sahabat, kau tak pernah lelah, dan ular itu tersenyum. Pelindung tak pernah lelah, Sabha. Suatu hari, kesunyian hutan tiba-tiba dipecahkan oleh suara aneh. Seseorang terisak, seseorang menangis. Alia mengintip dari gubuk dan melihat seorang lelaki tua terhuyung-huyung di antara pepohonan. Pakaiannya robek, tubuhnya penuh luka, rambutnya berlumuran tanah dan uban. Pria itu bukanlah orang asing. Dia adalah Khalid. Pria yang sama yang pernah membuat hidup Alia sengsara. Begitu Khalid melihat Alia, matanya terbelalak. Ia jatuh ke tanah. Ia mulai menuangkan lumpur ke kepalanya dan berkata dengan suara parau, Alia, aku telah berbuat salah padamu. Allah telah menghukumku karenanya. Alia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Khalid, aku tidak pernah mengutukmu. Tapi apa yang kau katakan tentang putriku masih menyakitiku. Khalid mulai menangis. Maafkan aku, Alia. Putra-putraku mengusirku dari rumah. Penyakit yang mencengkeramku perlahan menggerogotiku. Aku memberikan segalanya kepada putra-putraku, tetapi sebagai balasannya, mereka meninggalkanku tanpa rumah. Aku sudah lapar dan haus selama berhari-hari. Sekarang, aku bahkan takut untuk bernapas. Ada rasa sakit dalam kata-katanya. Tapi mata Alia menyimpan kebenaran, bukan rasa kasihan. Khalid berkata, ini semua akibat dari tindakanmu sendiri. Jika kau tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan saat itu, mungkin putra-putramu tidak akan menolakmu seperti ini hari ini. Putri yang kau menganggapnya beban, tapi kau tak bisa mendapatkan cintanya hari ini. Saat itu, Sabha mendekati gubuk. Tatapan Khalid tertuju padanya dan ia berubah menjadi batu. Matanya dipenuhi kejutan sekaligus penyesalan. Sabha, anakku, katanya, sambil melangkah maju untuk memeluknya. Namun Alia berdiri di depannya. Tunggu, Sabha hanyalah putriku. Ia tak butuh ayah sepertimu. Kau boleh pergi. Khalid, hukuman yang kau terima sudah cukup untukmu. Khalid melipat tangannya. Suaranya bergetar. Putriku, maafkan aku. Aku telah berbuat zalim kepada ibumu. Sekarang aku mengerti seperti apa murka Allah. Dengan air mata berlinang, ia menghilang ke dalam kegelapan hutan. Kerumunan itu terdiam. Ia tak lagi menyimpan cinta untuk ayahnya di dalam hatinya, karena ia telah mendengar segalanya dari ibunya. Hanya satu hubungan yang berarti baginya sekarang. Hari-hari bersama ibunya telah berlalu. Alia kini merasa damai. Namun satu kekhawatiran tetap ada. Masa depan Sabha. Ia ingin putrinya menjalani kehidupan yang terhormat dan bahagia. Suatu hari, ia sedang duduk di tepi hutan, tenggelam dalam pikiran itu, ketika ular yang sama muncul. Ular yang sama yang telah menjadi pelindung mereka selama bertahun-tahun. Alia, katanya, waktunya telah tiba bagi doamu untuk dikabulkan. Ada sebuah sumur tua di tepi sungai dekat sini. Ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Ambillah dan mulailah hidup baru untuk putrimu. Ular itu mengatakan yang sebenarnya.
Ia pergi ke sana sendiri dan kembali beberapa saat kemudian dengan sekantong penuh emas, koin perak, dan permata. Bangunkan rumah yang baik untuk Sabha dan nikahkan dia dengan pria yang baik hati. Air mata menggenang di mata Alia. Ia menggunakan harta karun itu untuk membangun rumah besar di kota dan menikahkan Sabha dengan seorang pemuda yang baik hati. Pernikahan itu menjadi perbincangan di kota. Itu adalah kisah tentang manusia yang menang atas penderitaan. Namun Alia tidak pernah melupakan sahabat lamanya. Setiap minggu ia akan pergi ke gubuk yang sama di hutan dan bertemu ular itu. Mereka akan mengobrol lama sekali, seolah-olah teman lama sedang bernostalgia. Dan kisah itu tak pernah berakhir di sana. Ular itu, hutan itu, gubuk itu, semuanya menjadi saksi kebenaran bahwa kebaikan tak pernah sia-sia, dan orang yang memaafkan adalah pemenang terbesar. Nah, teman-teman, bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Pernahkah kamu bertanya-tanya?